Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kisah Kuocing di Legend of Condor Heroes episode 10-12. Yuk, langsung aja. Yang Kang juga mengaku bahwa Mei adalah tamunya. Mei pun ditinggalkan sendirian dan Huang Rong sudah pergi. Kasian ya guys. Pendeta Chiu dan Pendeta Mayi lagi dalam perjalanan. Dan ketika mau istirahat, mereka melihat jejak darah dan diserang Nianzhe. Ternyata Tiesin, Serwo, dan Nianzhe bersembunyi di sana. Serwo pun memberi salam pada Pendeta Chiu selaku guru Yang Kang dan Tiesin menceritakan apa yang terjadi. Gak lama, jejak darah itu diketahui pasukan Yang Kang. Pendeta Chiu dan Mayu pun keluar lalu menemui Yang Kang dan pasukannya serta ingin memperlambat mereka. Ternyata karena menjadi gurunya, Pendeta Chiu mengakui bahwa Yang Kang itu pintar tapi berhati kurang baik. Lalu dengan liciknya, Peng Lianhu menggunakan senjata rahasia di jarinya dan meracuni Pendeta Mayi. Mereka pun saling bertarung. Tiesin, Serwo, dan Nianzhe yang lewat jalan belakang pun dihadang Ouyang Ke dan pasukan istana. Terpaksa mereka melawan dan karena terpojok, mereka mundur kembali ke pondok yang tadi. Sekarang, raja dan pasukan tiba dan ketika terpojok, Mayi melepaskan tanda perguruan Quanchen berharap Pendeta Wang ikut membantu. Mereka sekarang sudah terkepung. Serwo minta raja untuk melepaskan mereka, tapi Yang Kang malah mau membunuh Tiesin dan dihalangi Pendeta Chiu yang memutuskan hubungan guru muridnya dengan Yang Kang. Gak lama Pendeta Wang datang dan ikut membantu. Melihat ada kesempatan, hampir saja Yang Kang berhasil membunuh Tiesin. Untungnya ada Nianzhe yang menghalanginya. Sekarang pasukan pemanah datang dan menembaki mereka. Kaki Pendeta Chiu pun kena. Merasa mereka gak akan menang, Tiesin meminta Lian tidak mengganggu yang lainnya dan membunuh dirinya sendiri. Karena rasa cinta yang sangat dalam, Serwo pun ikut bunuh diri. Di saat-saat terakhir, Kuocing dan keenam gurunya pun tiba. Tiesin lalu meminta Pendeta Chiu untuk menikahkan Kuocing dan Nianzhe sesuai janjinya dulu dengan Kuo Xiaotian. Dan di saat ibunya minta Yang Kang untuk manggil Tiesin ayah, Yang Kang tetap gak mau manggil ayah pada Tiesin. Setelah itu Lian dan pasukannya pun mundur. Yang Kang lalu memberi penghormatan terakhir pada ibunya dan gurunya sebagai tanda berpisah dan pergi menolak ajakan Kuocing. Pendeta Chiu yang minta penawar untuk Pendeta Mayu pun ditolak mentah-mentah, tapi Zhu Chong melakukan hal yang sama sehingga tangan Peng terkena racun. Sehingga mereka pun bertukar penawar dan menentukan jadwal pertarungan antara para pendekar Xiangnan dan Quanchen melawan pesilat bawahan Lian, yaitu 6 bulan lagi di Jiaxing di kedai Cui Xianlou. Mayat Tiesin dan Serwo pun dimakamkan, dan malamnya Yang Kang datang ke pemakaman ayah ibunya, tapi dia tetap tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah orang Song. Nianzhe pun terlihat berlapang dada dan kasihan terhadap Yang Kang. Tapi lalu Yang Kang pun pergi. Esoknya Nianzhe mau berpamitan, tapi 3 pendeta Quanchen menanyakan kenapa kungfu Nianzhe lebih bagus daripada kungfu Tiesin. Dia pun mengaku bahwa saat berumur 12 tahun,
ada seorang pengemis berjari 9 yang mengajarinya kungfu. Pendeta Mayu pun menjelaskan bahwa pengemis itu adalah ketua dari partai pengemis bernama Hong Chikong. Huang Rong yang menguping pun mendengar tentang rencana pernikahan Nianzhe dan Guo Qing dan kemudian pergi karena kesal. Pendeta Chu juga mengaku kalah dari 7 pendekar Qiangnan karena sifat Yang Kang yang jahat tidak bisa dibandingkan dengan sifat Guo Qing. Guo Qing akhirnya bertemu dengan Huang Rong dan memintanya menunggu di restoran karena dia harus menghadap guru-gurunya terlebih dulu. Kemudian, pendekar Qiangnan mengatakan bahwa Guo Qing sudah dijodohkan dengan putri Genghis Khan dan sebagai solusinya, mereka menyarankan Guo Qing menikahi putri Genghis Khan juga Nianzhe sekaligus. Tapi hal ini ditolak Guo Qing yang menyatakan bahwa dia ingin menikahi Huang Rong. Di restoran, Huang Rong menunggu tapi Guo Qing gak datang-datang. Sementara Lian menyuruh anak buahnya mencari Yang Kang yang ternyata luntang-lantung di jalanan karena masih belum bisa nerima jati dirinya. Yang Kang pun ditemukan dan dirawat oleh Nianzhe dan mulai tumbuh rasa suka di antara keduanya. Di sisi lain, Huang Rong masih tetap nunggu Guo Qing sementara Guo Qing lagi dimarahin gurunya dan dikurung karena tetap mau menemui Huang Rong. Huang Rong yang menguping pun tahu hal itu dan paginya dia menyamar menjadi pengemis untuk mencuri kunci ruangan Guo Qing disekap. Tapi dia gagal. Gak putus asa, lalu dia menyamar jadi peramal dan menyuruh 7 pendekar Qiangnan tidak menghalangi takdir jodoh yang ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Kalau tidak, mereka akan mati tersambar petir. Dan malamnya, Huang Rong membuat petir palsu dan berhasil membuat Guo Qing dilepaskan. Huang Rong datang dan Han Xiaoying pun menyuruh mereka cepat pergi. Tapi hal ini akhirnya diketahui ketua Ke yang tetap tidak menyetujui hubungan Huang Rong dan Guo Qing. Paginya Guo Qing bertanya tentang ayah Huang Rong. Dia pun menjelaskan bahwa ayahnya disebut si sesat timur dan berilmu sangat tinggi. Sejak Mei Choufeng berkhianat, ayahnya mengusir semua muridnya sehingga hanya tinggal Huang Rong dan ayahnya serta beberapa pekerja di pulau mereka yaitu Pulau Persik. Mereka pun berencana menemui guru-guru Guo Qing untuk meminta restu 6 bulan lagi di pertandingan di Jiaxing. Guo Qing juga lalu menceritakan masa lalunya dan dendamnya kepada Tuan Tiente. Mereka berdua pun pergi ke Lin'an untuk mencari Tuan Tiente. Di sisi lain, Yang Kang dan Nianzhe ternyata saling jatuh cinta. Mereka pun berencana balik ke Jiachun, tempat orang tua mereka dulu tinggal. Di jalan, Nianzhe pergi beli bekal dan Yang Kang menjual barang-barangnya untuk menjadi bekal di perjalanan. Yang Kang lalu melihat beberapa prajurit istana Qin mencarinya. Sementara itu, di istana, Lian masih bersedih dan tetap mencari Yang Kang. Malam harinya, ternyata Yang Kang masih galau dan masih ingin balik ke istana. Dia mengajak Nianzhe, tapi Nianzhe menolaknya. Dan Yang Kang pun mengalah. Di perjalanan, Huang Rong dan Guo Qing bertemu pengemis tua. Karena pengetahuannya luas, Huang Rong mengetahui bahwa pengemis berjari 9 itu adalah ketua dari partai pengemis Hong Chikong. Mereka pun berteman. Karena tahu Chikong suka makan dan akan memberikan sesuatu untuk membayarnya, akhirnya Huang Rong membuatkan makanan enak dan ketika ditanya minta imbalan apa, dia meminta Chikong untuk mengangkat mereka sebagai murid. Dia pun setuju tapi mau lihat ilmu Guo Qing dulu. Jadinya Guo Qing dan Huang Rong pun saling adu beberapa jurus. Dari jurus Huang Rong, Chikong langsung bisa mengetahui bahwa Huang Rong adalah anak si sesat timur. Mengetahui itu, Chikong tidak mau menjadikan mereka berdua sebagai muridnya dan lalu pergi. Beralih ke Yang Kang, begitu ditemukan Lian dan dibujuk sedikit aja, Yang Kang mau balik lagi ke istana
dan beralasan kepada Nience bahwa dia mau mendapatkan buku teknik perang Wumu supaya bisa menyelamatkan bangsa Song. Dan akan menyusul Nience ke Chuchien kalau semuanya udah beres. Karena rasa cintanya, Nience pun percaya dan akan menunggu Yang Kang di Chuchien. Karena nggak bisa nemuin makanan enak, Cikong lalu mengikuti Huang Rong dan Kuo Qing. Tahu bahwa Cikong mengikutinya, Huang Rong terus-terusan memuji Cikong sampai akhirnya dia mau mengajari mereka kungfu. Ketika lagi belajar, tiba-tiba Liang Chiweng yang masih belum ngerelain darah ularnya pun menyerang Kuo Qing. Saat terpojok, untungnya ada Huang Rong di sana. Gak lama, Cikong menunjukkan dirinya dan Liang pun lari ketakutan. Gak kerasa Cikong pun sudah mengajari 15 jurus penakluk naga kepada Kuo Qing. Ketika Huang Rong memohon agar Kuo Qing diajarkan sampai jurus terakhir yaitu ke-18, Cikong menolaknya. Saat mau pergi, tiba-tiba ada banyak ular di sana dan diambil Cikong. Tapi muncul Ouyang-ke dan bawahannya yang punya ular-ular itu. Ternyata Ouyang-ke adalah keponakan dari Ouyang Feng si racun barat. Karena ilmu Ouyang-ke jauh di bawah Cikong, akhirnya dia pun pergi. Di pondok, Cikong menjelaskan bahwa Ouyang-ke gak perlu ditakuti. Yang harus ditakuti adalah pamannya yaitu Ouyang Feng. Cikong menjelaskan bahwa ada 5 pesilat terhebat di dunia saat ini, yaitu siluman atau si sesat timur Huang Yause yang adalah ayah Huang Rong, racun barat Ouyang Feng, Kaisar Selatan Yi Teng Tase, pengemis utara Hong Cikong, dan Dewa Pusat Wang Chungyang. Ketika Huang Rong menjahit baju, Cikong menemukan jurus jarum untuk membunuh ular-ular peliharaan Ouyang-ke jika nanti Ouyang-ke membuat masalah lagi. Huang Rong pun pergi ke pasar untuk membeli banyak jarum. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan subscribe dan like-nya ya. Dan tungguin juga review episode 13-15-nya. Si Mali pergi ke Jepara. Terima kasih dan sampai jumpa.